Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcel Dwi Prasetya dari Universitas Sriwijaya dengan NIM 08011 282328 Di video ini saya akan mengerjakan soal dari modul pengantar teknologi informasi bab 4 dengan judul Microsoft Office Word. Jadi pertanyaan yang saya ambil di sini yaitu jelaskan sub-sub menu pada menu file, menu home, menu insert, menu design, menu layout, menu reference, menu mailings, menu review, dan terakhir menu view. Baiklah, langsung saja ke jawabannya. Di sini pertama ada menu file. Dalam menu file ada submenu new. Submenu ini mungkin berisi opsi untuk membuat dokumen atau proyek baru dengan berbagai format. Kita dapat menentukan format tersebut ketika ingin membuat file baru dengan submenu new ini. Lalu ada submenu open. Opsi submenu ini berupa opsi untuk membuka dokumen atau file yang sudah ada dalam penyimpanan komputer kita. Lalu ada submenu save. Submenu ini berupa opsi untuk menyimpan dokumen atau file yang ingin kita simpan. Lalu ada submenu save as yang berisikan opsi untuk menyimpan dokumen dengan format atau lokasi yang berbeda. Jadi kita itu bisa menyimpan file yang sudah ada ke format atau lokasi folder yang berbeda dengan menggunakan submenu save as ini. Lalu ada submenu print yang merupakan opsi untuk mencetak dokumen. Untuk melakukan perintah ini kita juga harus menyambungkan komputer kita dengan printer. Lalu ada submenu recent file. Submenu ini digunakan untuk menampilkan daftar file terbaru yang telah dibuka atau menampilkan daftar file yang pernah kita buka sebelumnya. Terbaru ya? Menampilkan daftar file terbaru yang pernah kita buka sebelumnya. Lalu sini terakhir ada submenu exit atau close yang berupa opsi untuk keluar dari aplikasi. Lalu ada menu home. Dalam menu home ini ada submenu clipboard yang merupakan submenu yang berisi opsi untuk menyalin, memotong, dan juga menyisipkan konten atau kalimat pada suatu file. Lalu ada font yang merupakan submenu berupa opsi untuk mengubah format teks seperti jenis font, ukuran font, warna font, dan apapun yang berhubungan dengan font. Lalu ada submenu paragraf. Submenu ini berisi opsi untuk mengatur paragraf seperti spasi, perataan, indentasi, perataan seperti justify, rata kanan, rata kiri, rata tengah. Lalu ada style. Style ini digunakan untuk menyediakan akses cepat ke gaya format teks yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada editing, yang merupakan opsi untuk mencari atau mengganti suatu teks. Lalu ada submenu format as table. Submenu ini berisi opsi untuk mengatur data sebagai sebuah tabel. Lalu ada yang ketiga, ada menu insert. Submenu pada insert ini yaitu ada page yang berisi opsi untuk menyisipkan halaman atau elemen desain lainnya yang berhubungan dengan halaman. Lalu ada tables.
yang menyediakan opsi untuk menyisipkan tabel ke dalam sebuah dokumen. Lalu ada submenu illustration yang merupakan opsi untuk menyisipkan gambar, bentuk, atau grafik pada dokumen yang sedang kita buat. Lalu ada link. Link sini merupakan submenu yang berisi opsi untuk menambahkan hyperlink atau tautan ke dalam dokumen yang sedang kita buat. Lalu ada header dan footer yang merupakan opsi untuk menambahkan header dan juga footer ke halaman yang biasanya berada di bagian atas dan bagian bawah halaman. Lalu ada teks yang berguna untuk menyisipkan suatu teks atau teks khusus seperti kotak teks. Nah, oke. Lalu yang keempat di sini ada menu desain. Dalam menu desain ini ada themes yang dapat berfungsi untuk memilih tema visual atau dokumen atau proyek. Memilih tema visual untuk dokumen atau proyek yang sedang kita kerjakan. Lalu ada colors. Colors ini berfungsi untuk memilih skema warna yang ingin kita gunakan dalam dokumen yang sedang kita buat. Lalu ada font lagi. Font di sini digunakan untuk memilih jenis huruf untuk dokumen yang sedang kita buat. Contohnya seperti Times New Roman, Calibri, Robotic, dan semacamnya. Lalu ada menu layout. Dalam menu layout ini ada submenu seperti margin yang digunakan untuk mengatur batas halaman yang biasanya ditentukan sesuai dengan ketentuan dari dokumen yang ingin kita kerjakan. Lalu ada orientation yang memilih antara tata letak potret atau landscape. Jadi orientation ini digunakan untuk memilih tata letak dokumen atau kertas halaman pada dokumen yang ingin kita buat. Tata letaknya itu mau potret atau mungkin landscape. Lalu ada submenu size yang digunakan untuk menyesuaikan ukuran kertas atau jenis kertas seperti A4, A5, A3, HPS, dan lain semacamnya. Lalu ada kolom. Submenu ini digunakan untuk menentukan jumlah dan lebar suatu kolom. Jika kita menggunakan kolom dalam pembuatan dokumen yang kita buat. Lalu ada menu reference. Dalam menu reference ini ada submenu table of contents. Table of contents ini dapat digunakan untuk menyisipkan daftar isi. Jadi kita bisa menyisipkan daftar isi pada dokumen yang kita buat dengan menggunakan submenu table of contents ini. Lalu ada footnote dan endnote. Jadi fungsi dari submenu footnote dan endnote ini adalah untuk menambahkan catatan kaki atau catatan akhir pada halaman dari dokumen yang kita buat, yang isinya itu dapat berupa sumber dari isi yang kita masukkan ke dalam dokumen yang kita buat. Lalu ada submenu citations dan bibliografi. Submenu ini digunakan untuk menyusun daftar kutipan dan bibliografi. Jadi kita dapat memasukkan daftar kutipan dan bibliografi ini ke dalam dokumen yang sedang kita buat dengan menggunakan submenu citation dan bibliografi. Lalu ada menu mailings. Dalam menu mailings ini terdapat submenu start mail match
yang dapat digunakan untuk memulai penggabungan suatu surat. Penggabungan surat. Oke. Lalu ada insert merge field yang digunakan untuk menyisipkan bidang penggabungan. Jadi kita bisa menyisipkan bidang dalam bangunan surat yang dalam file yang kita buat. Lalu ada submenu preview results yang digunakan untuk melihat hasil dari penggabungan yang kita lakukan sebelumnya. Lalu ada finish and match. Submenu ini digunakan untuk menyelesaikan penggabungan surat yang sedang kita lakukan. Lalu ada menu review. Dalam menu review ini ada submenu spelling dan grammar. Dalam submenu ini kita dapat menjalankan pemeriksa ejaan dan tata bahasa. Lalu ada submenu kedua yaitu track change yang dapat digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pelacakan perubahan. Yang berarti kita itu dapat mengaktifkan atau menonaktifkan atau mematikan pelacakan dalam perubahan yang kita lakukan dengan menggunakan fitur track change. Lalu ada submenu comments. Nah, submenu comments ini dapat digunakan untuk menambah dan juga mengelola komentar jika kita ingin memberikan komentar ke dalam dokumen yang kita buat. Lalu ada compare. Compare ini dapat digunakan untuk membandingkan dua dokumen yang berbeda. Lalu ada menu view. Dalam menu view ini terdapat submenu print layout yang dapat berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam tata letak yang akan dicetak. Jadi, jika kita ingin mencetak suatu dokumen, kita dapat melihat tata letaknya dengan menggunakan submenu dari print layout ini. Lalu ada read mode. Read mode ini berfungsi untuk menyajikan dokumen dalam tata letak yang lebih mudah untuk dibaca. Jadi read mode ini sangatlah cocok jika kita ingin membaca suatu dokumen yang kita miliki. Lalu ada submenu zoom. Nah, submenu ini digunakan untuk menyesuaikan tingkat pembesaran tampilan. Kita bisa untuk memperkecil tampilan, memperbesar tampilan, dan seperti itu. Lalu ada submenu show atau hide. Show or hide. Submenu ini digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen tertentu dalam dokumen. Jadi kita dapat menampilkan dan juga kita dapat menyembunyikan elemen-elemen tertentu yang terdapat dalam dokumen yang kita miliki. Baiklah. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.